Oke, kita bakal bedah satu informasi yang penting banget nih. Indonesia sekarang lagi menghadapi peringatan serius soal musim kemarau di tahun 2026. Dan ini bukan sekedar cuaca kering biasa loh. Jadi kita perlu banget paham apa yang sebenarnya sedang terjadi. Yuk, kita mulai dengan kutipan yang jujur aja cukup menohok dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Ini udah bukan lagi soal ramalan cuaca. Ini adalah sebuah kepastian yang memaksa kita menjawab pertanyaan paling penting. Seberapa siap kita semua? Nah, apa sih yang bikin peringatan ini segawat itu? Jadi gini, tanggal 4 Maret kemarin, BMKG secara resmi mengumumkan kalau kita semua harus waspada. Anggap aja ini sinyal darurat buat seluruh negeri. Ini dia intinya. Lupain deh siklus normal yang mungkin udah kita hafal. Tahun 2026 bakal beda. BMKG negasin kalau musim kemaraunya nanti bakal jauh lebih kering dan mulainya juga lebih cepat di banyak wilayah Indonesia. Coba deh kita lihat angkanya biar lebih kebayang. Jadi di Indonesia ini ada 699 zona iklim. Nah, hampir setengahnya atau tepatnya 325 zona itu bakal ngerasain musim kemarau datang lebih awal. Bayangin, artinya hampir separuh negara kita harus siap-siap lebih dini. Dan ini dia poin paling krusial dari BMKG. Semua informasi ini nggak ada gunanya kalau cuma jadi omongan. Peringatan dini atau early warning harus secepatnya kita ubah jadi aksi dini atau early action. Kata kuncinya itu secepatnya, artinya ya sekarang. Terus, kenapa sih 2026 ini diprediksi bakal se-ekstrim itu? Jawabannya ada di 3 fenomena iklim yang datangnya hampir barengan. Ini kayak resep yang sempurna buat menciptakan kekeringan parah. Gini urutannya. Pertama, La Niña yang biasanya bawa banyak hujan buat kita, itu udah selesai. Kedua, kebalikannya, El Niño, si biang kerok kekeringan, punya peluang 50-60% buat muncul di akhir tahun nanti. Dan yang ketiga, angin monsun yang biasanya bawa hujan, sekarang bergesernya lebih cepat. 3 faktor ini kerja barengan, nah itulah yang bikin situasinya jadi gawat. Biar gampang bayangin gini deh, La Niña itu ibarat teman baik kita pas musim kemarau. Dia bikin cuaca jadi lebih adem dan basah. Nah sebaliknya El Niño ini pemicu kekeringannya. Dia bikin hujan jadi jarang turun, musim kemarau jadi makin panjang dan panas. Tahun ini si teman baik kita lagi pergi, musuh kita malah berpotensi datang. Peringatan ini bukan cuma soal data dan angka di atas kertas ya, ini soal nyawa. Coba deh kita mundur sedikit, ingat-ingat lagi kenapa kita sama sekali nggak boleh ngeremehin peringatan ini. Masih ingat nggak tahun 2015? Gara-gara El Niño, jutaan hektar lahan kita hangus terbakar. Dan hampir seperempat populasi Indonesia keracunan kabut asap. Terus 2019, kekeringan parah datang lagi. Sampai-sampai 6 provinsi harus netapin status darurat. Sejarah ini jadi bukti nyata ancaman yang lagi kita hadapi. Dan angka ini yang paling bikin sesak nafas dari tragedi 2019. Hampir 50 juta orang kehilangan akses ke air bersih. Itu bukan statistik loh, itu saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, nyawa mereka taruhannya. Nah, ini pertanyaan jujur yang harus kita jawab bareng-bareng. Kita ini udah beneran belajar belum sih dari kejadian-kejadian ini? Atau kita masih aja kejebak di siklus yang sama? Bencana datang, kita panik, bencana selesai, kita lupa lagi. Siklus ini harus kita putus, sekarang. Oke, cukup dengan kekhawatirannya. Kita udah paham ancamannya. Sekarang waktunya kita ubah rasa cemas itu jadi aksi nyata. Untungnya, ada kerangka kerja yang jelas yang bisa kita semua lakuin mulai dari lingkungan kita sendiri. Yuk, kita bedah satu persatu 4 lapis pertahanan ini. Pertama, soal air. Cek semua sumber air, perbaiki kalau ada yang bocor, dan mulai tampung air hujan dari sekarang. Kedua, soal api. Jangan pernah bakar sampah sembarangan atau buka lahan pakai api. Aktifin lagi regu pemadam di lingkungan masing-masing. Ketiga, buat para petani, ayo sesuaikan pola tanam. Dan keempat, yang gak kalah penting, komunikasi. Sebarin informasi yang benar, jangan hoaks. Penting banget buat diingat ya, keberhasilan ini bukan cuma tugasnya pemerintah atau satu kelompok aja. Ini tantangan kita bersama, yang butuh kerja bareng dari kita semua, tanpa terkecuali. Oke, sekarang kita tarik pembahasannya ke level yang paling dekat sama kita. Gimana caranya ngelindungin diri sendiri dan keluarga dari panas ekstrim yang bakal datang? Penting banget nih buat kita bisa bedain 2 kondisi ini. Kelelahan panas atau heat stress itu sinyal peringatan awal. Gejalanya kayak keringetan banyak banget, pusing, sampai kram otot.
Ini tandanya tubuh kita minta istirahat. Tapi kalau ini diabaikan, bisa jadi heat stroke atau serangan panas. Dan ini kondisi darurat medis yang ngancam nyawa loh. Gejalanya suhu tubuh tinggi banget dan orangnya bisa sampai bingung atau pingsan. Terus, apa aja yang bisa kita lakuin? Gampang kok. Pertama, minum air yang banyak. Jangan nunggu haus. Kedua, pastiin sirkulasi udara di rumah lancar. Ketiga, kasih perhatian ekstra ke orang tua dan anak-anak, karena mereka lebih rentan. Terus, pakai baju yang longgar dan warnanya terang. Hindari olahraga atau kerja berat di luar pas yang bolong. Dan yang paling penting, jangan pernah tinggalin siapapun di dalam mobil yang diparkir, bahkan sebentar aja. Terakhir, kenali gejalanya, dan kalau mulai ngerasa nggak enak, langsung cari tempat teduh. Hal-hal simpel ini bisa menyelamatkan nyawa. Sebagai penutup, ada satu pemikiran yang ngena banget nih. Bencana paling besar itu seringnya bukan yang datangnya tiba-tiba kayak badai. Justru yang paling bahaya itu adalah ancaman yang datangnya pelan-pelan, yang tandanya udah kelihatan, tapi kita malah milih buat nggak peduli. Sinyalnya udah jelas banget, peringatannya udah ada di depan mata, jadi pertanyaannya balik lagi ke kita semua. Apakah ini bakal jadi peringatan dini yang bikin kita bergerak, atau cuma jadi awal dari penyesalan besar nanti? Pilihannya ada di tangan kita.